A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, iqtaraba yawma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini umat manusia digembarkan oleh suatu informasi, suatu berita yang datangnya bisa jadi dari para ulama, bisa jadi informasi itu datangnya dari NASA, Badan Antariksa Luar Angkasa Amerika Serikat. Di mana bukan hanya di Indonesia saja, saudara-saudaraku, melainkan seluruh umat muslim yang ada di dunia sebagian merasa ketakutan karena gembarnya informasi ini. Maka sedikit hari ini, tayangan pada kesempatan ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, syukur-syukur bisa melegakan hati kita semuanya, khususnya yang saudara-saudaraku yang ada di Indonesia. Maka insya Allah kedepannya kami akan bagi dari dua sudut pandang dari para ulama yang berbicara tentang informasi ini. Sebenarnya informasi itu apa sih teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin teman-teman banyak yang sudah mengetahui dan mendengarkan bahwa informasi yang menggemparkan adalah nanti akan terjadi dentuman yang sangat keras dan kencang yang akan mengagetkan seluruh umat manusia. Dan itu terjadi pada saat pertengahan bulan Ramadan dan tepatnya di hari Jumat. Dentuman keras itu membuat orang-orang yang berdiri terjatuh dan orang-orang wanita-wanita yang sedang ada di kamar terlempar keluar saking dahsyatnya. Malam tersebut akan terjadi banyak sekali gempa sehingga jika kalian menemukan hal semacam ini, maka tutuplah pintu-pintu rumah kalian, begitu juga lubang-lubangnya, sehingga kalian tetaplah berada di rumah. Berserimutlah kalian di dalam rumah. Maka jika kalian setelah melaksanakan sholat subuh dan terjadi hal demikian, maka sujudlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Qudus. Dan siapa yang melakukan hal demikian, niscaya dia akan selamat. Dan barang siapa yang tidak melakukannya, pasti akan binasa. Hadis ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hammad dalam kitab Al-Fithan. Sehingga tertanya, ini benar atau tidak? Hadisnya ini sahih, dhaif atau maudhu? Maka teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sebagian para ulama ada yang mendhaifkan hadis ini karena sebagian dari perawinya itu lemah. Dari informasi ini tentunya pesan dari kami Al-Faqir kepada teman-teman semuanya, yang pertama yang bisa kami pesankan adalah jangan mudah percaya terhadap suatu informasi. Gali lagi informasi ini datangnya dari siapa, sehingga yang bisa Al-Faqir bagikan kepada teman-teman semuanya adalah yang pertama, ayo jangan merasa takut.
Karena ketakutan akan membuat kita down, dan justru momen-momen seperti ini adalah membuat kita lebih semangat lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mencari bekal di kehidupan kelak nanti di akhirat. Kalau hanya sekedar takut lalu kita tidak melaksanakan apa-apa, maka saya khawatir teman-teman semuanya justru semakin terpuruk dan semakin tidak menambahkan keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika informasi ini benar adanya, pastinya sudah siap-siap. Jika memang benar, kita sudah siap, ataupun jika memang informasi ini salah, maka berarti hadisnya itu palsu. Bukan Nabi Muhammad salah menyampaikannya, tetapi ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam meriwayatkan hadis itu. Maka ayo semuanya tetap jaga keimanan, tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan momen-momen seperti ini semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari guru-guru kita semuanya, ada yang lebih penting, yaitu bukan hanya sekedar menantikan, bahkan menakuti hal-hal semacam demikian. Yang lebih penting lagi adalah bahwa persiapan apa yang sudah kita laksanakan. Karena bukan hanya terjadinya tanda-tanda kiamat besar, dukhan itu, tetapi di diri kita sendiri ada kiamat yang setiap saat menghampiri kita, yang setiap saat akan menemui kita, yaitu kematian. Maka kematian itu akan menjadi kiamat pada diri manusia masing-masing. Sehingga persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk menantikan kematian kita. Maka itu jauh lebih penting dibanding kita bersantai-santai ataupun merasa cuek dengan informasi ini, juga kurang tepat. Maka saudara-saudaraku semuanya, dahulu sudah disampaikan iqtarabatis sa'ah, bahwa kiamat itu sudah dekat. Itu sudah disampaikan sejak dari zaman Nabi Muhammad SAW. Maka ini artinya apa? Pada saat zaman kita ini disampaikan kembali bahwa kiamat itu sudah dekat. Bukan kita menentukan besok terjadi, tanggal sekian terjadi, bukan. Melainkan dekatnya kiamat, informasi itu sampai kepada kita, membuat kita semakin bermawas diri, menyiapkan segalanya, artinya menyiapkan pembekalan kita dari dunia menuju ke akhirat. Ini yang jauh lebih penting. Teman-temanku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap berada di rumah, jangan takut, tetap jaga keimanan, tingkatkan kualitas takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Al-Qur'an, maka hati kita wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka insyaallah hati kita tidak akan pernah takut dan khawatir, dan tidak akan pernah merasa gundah gulana. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga informasi yang tersirat yang sudah masuk di HP kita dari Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, mengabarkan bahwa pada tanggal 7 Mei sebuah asteroid yang sedang mendekati bumi bisa jadi kemungkinan akan jatuh ke bumi.